Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Malikul Jalil, summa salatu wassalam ala ahli gurrati wa ta'jil, Al-Muayyadu bi Jibril, Al-Madhkur ismuhu fi Taurati wa Injil, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nuri Kulubina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang mulia, Al-Mukarram Al-Ustadz Samsul Arifin, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Khairani, Al-Mukarram Al-Ustadz Syarif Hidayatullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Dawih, Al-Mukarram Al-Ustadz Jamhari, Al-Mukarram Al-Ustadz Yusuf, dan juga para tuan guru yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, takrim dan mahabbah saya kepada beliau semua. Kita doain guru-guru kita senantiasa selalu sehat walafiat, panjang dan barokah umurnya, ilmunya manfaat, banyak duitnya. Allah berikan keistiqomahan dalam membimbing kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sekel, Kelurahan Perigi Baru, Ibu Sophia Lajuba. Oh, Ibu Sophia Handini, sekali Ibu Sophia Lajuba. Mudah-mudahan Ibu Sekel sehat walafiat, panjang umur. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Al-Mukarram Al-Ustadz Saiful Bahri, Ketua Lingkungan Rukun Warga Bapak RW Samsul Rijal, garis miring Bonar. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz RT Samsudin Siin, ini double titelnya, Ustadz juga, RT juga. Mudah-mudahan ketua lingkungan kita Bapak RW, Bapak RT bersehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati tukang sound system. Dari pagi ketemu saya di Pinang, sekarang ketemu lagi di sini. Bulan Mulut bukan cuman ustadz doang yang laku, tukang son aja kagak berhenti-berhenti. Kita doain tukang son biar masuk sorga. Berikut salon, ampli, kabel semuanya diajak. Kita doain juga tukang son biar orang berhenti-berhenti jobnya. Sampai kiamat kurang seminggu dia memanggulin son. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan di malam yang mulia ini kita sama-sama bisa hadir, bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan juga tak lupa pula saya ungkapkan rasa syukur karena bisa silaturahim ke Perigi Baru. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan biar hidupnya pada berkah. Kalau udah berkah, mudah-mudahan bisa pada pergi ke Mekah, bisa tawaf di depan Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa mabit di Muzdalifah. Mudah-mudahan ya Allah yang hadir bisa pada wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Mudah-mudahan pulang dari sono ke beli rumah, tanah ama sawah, anaknya ada yang jadi lurah, soleh dan solehah,
Mudah-mudahan lakinya bininya pada nambah kasih sayangnya, nambah duit belanjanya. Udah ogah baik. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlimpah pula salawat kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya minta izin, minta ridho kepada guru yang ada di belakang. Saya pantatin, saya belakangin ini. Habis kalau saya madep sono, lo kan kita ceramah madep panggung. Ini disorot juga, tukang nyorot yang saya hormatin. Iya, Ustadz mah jangan suka dipasuk-pasukin ke YouTube, entah kalau udah tenar mahal harganya. Udah mendingan jangan bakal dipasuk-pasukin. Kalau kagak dipasukin mah murah, berapa bega diterima bayar sama dia. Kalau kita bicara tentang masalah maulid, setiap tahun kan kita mauludan. Itu tema di belakang lu bagus banget tuh. Meningkatkan cinta kepada baginda Rasul dan menjadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita ngadain maulid, intinya cuma cinta sama Nabi. Ungkapan rasa syukur kepada Allah karena kita dijadiin umat Nabi Muhammad. Kalau kita dijadiin umat Nabi Musa alaihissalam, ini bahaya. Kalau orang pergi baru dijadiin umat Nabi Musa, 3 kali hari Jumat dia pergi ke empang nenteng joran, dirutuk sama Allah jadi monyet langsung. Itu kalau umat Nabi Musa. 3 kali di hari Jumat dia nggak ibadah, di hari Jumat dikutuk langsung oleh Allah jadi monyet. Kira-kira kalau orang pergi jadi umat Nabi Musa, banyakan orang apa banyakan monyet? Tapi kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, kagak minta, kagak mesen kita. Biar kata kita nggak sholat Jumat tetap jadi manusia ya. Bu, udungannya kata Pak Haji tadi ijo lumut. Insyaallah pergi baru luar biasa. MC-nya apa namanya tadi itu? RW. Salamnya cakep banget kayak MC Adela. Ya, gemah. Sekali mah MC Adela, orang tua mah Pak RW Bonar. Cinta sama baginda Nabi. Orang pergi ngadain muludan karena tahu janji baginda Rasul. Kita nih ngadain muludan setiap tahun karena kita tahu dengan janji Rasul. Rasul janji sama kita, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, kata baginda Rasul, nanti dia akan bersamaku di dalam surga. Ya Rabbal, orang pergi baru cinta sama baginda Nabi, makanya setiap tahun ngadain muludan. Karena kita pengen kumpul nanti di surga sama baginda Rasul. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Mau masuk dewek apa dimasukin? Mau dimasukin? Ya ora apa-apa. Masuk sendiri boleh, dimasukin boleh, emang sama-sama enak. Itu kita cinta sama Nabi karena kita tahu janji baginda Rasul tadi, siapa orang yang cinta kepadaku nanti akan kumpul bersamaku di dalam surga. Cuman kan orang cinta itu punya ciri-ciri. Orang cinta itu punya tanda-tanda. Apa ciri-ciri orang cinta? Tanda-tandanya man ahabba syai'an katsira dzikruhu. Kalau kita cinta, kita demen nama seseorang, maka kita sebut-sebut namanya. Tadi udah baca maulid.
Kalau ibu-ibu mah jangan ditanya, selawatan tiap hari. Ibu, man selawatannya apa tahu yang dia baca kadang-kadang. Ini makan kadang-kadang kita beberekan selawatan apa tahu yang kita baca. Bagus mah bagus, ngumpulin ibu pengaji sambil nunggu ibu-ibu mau datang ngaji, dia selawatan. Man selawatannya apa tahu yang dia baca. Bila ingin ke surga pintu selalu, itu makan bukan selawatan. Kadang-kadang ditarik sama temennya, sini lu mulu gantian, gue gak pengen. Kata dia, nenek-nenek di umur 65, mana selawatan rada-rada komeng. Kata dia, bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kata temennya, lah Ijrail dia geroin. Emang tahun udah umur 65. Ijrail dipanggilin siang-siang. Kata temennya, belum tahu baik kalau Ijrail udah datang gue rebek putik dia. Itu mah bukan selawatan, syair namanya. Kalau selawatan mah udah jelas, ada selawat tibil kulub, ada selawat nariyah, ada selawat munjiat, ada selawat nuril absar, ada selawat-selawat yang lain. Itu yang disebut selawat. Itu kita baca dapat syafaat kita. Bu, orang kalau nyebut nama Nabi, Allah ciptain satu malaikat khusus buat orang perigi baru yang banyak baca sholawat. Itu diciptain namanya malaikat Mantorus. Ini malaikat Mantorus, ketika ada orang perigi membaca sholawat, itu malaikat Mantorus langsung laporan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab langsung oleh Rasulullah. Laporan malaikat Mantorus, ya Rasul, Ibu Nunung ada? Apes amat konon. Ibu Nunung binti Jumin misalnya, hari ini bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi ketika tuh malaikat Mantorus laporan ke baginda Nabi, bukan cuma nama kita yang disebut, melainkan nama orang tua kita juga disebut di hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau kita pengen berbakti sama orang tua, banyak-banyak sholawat. Kita pengen bakti sama orang tua, banyakin baca sholawat. Karena selain nama kita yang disebut di depan baginda Nabi, nama orang tua kita disebut, ikut dikenal sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, makanya orang sholawatan mah gak ada ruginya. Bu, dibiarin bocah malah larian gak apa-apa. Jangan emaknya be lari-larian. Ceramah udah malemin begini, mana malam Senin besok upacara. Tuh kalau kita cinta sama baginda Nabi, sering-sering sebut nama baginda Rasul. Kita demen nama orang, itu sering-sering kita sebut namanya. Dulu saya lagi demen bocah wadon, dulu ini mah. Iya dulu lagi demen perawan, demen cewek. Saya ke rumah nenek-nenek, saya laporan sama dia, Nek, saya demen bocah wadon. Kata nenek-nenek, wadona demen ora sama lu? Ora, orang saya demen dewek. Kata dia begini, udah jangan pakai lu pelet, ntar kalau dipelet mah luntur. Lo terus diapain Nek? Lu punya dangdang ora? Ada saya dangdang mah punya. Nah itu dangdang tiap pagi pala lu ceblungin ke dangdang. Ada dia. Lu geroin tuh bocah wadon di dalam dangdang. Lagi geroin betu nunung dalam dangdang.
Ini mah po nunung ono, bukan nunung ini. Dapat seminggu saya lakuin begitu, emang petua nenek-nenek. Ternyata orang demen-demen tuh bocah udah seminggu. Nanya ke orang, saya balik lagi sama tuh nenek-nenek. Lah ini bocah belum ada reaksinya nek. Kata dia, di dangdang orang ada reaksinya, orang ada. Tempayan lu punya? Punya. Nah songgal sore pala lu ceblungin ke tempayan kata dia. Lu geroin lagi tuh setiap sore, nunung begitu be tiap hari kita disuruh manggilin. Kalau mau makan lu sebut namanya, lu tanjenin, nung makan yuk. Kalau mau minum, nung minum yuk. Kalau mau mandi, ajak nung mandi yuk. Kalau mau tidur juga lu ajak nung tidur yuk. Ada saya ntar dia demen sama saya nek, belum tentu. Dikata gila udah pasti lu kata dia. Jadi kalau orang cinta sama Nabi itu sering-sering nyabut nama baginda Rasul. Itu nama yang lain udah kagak ada. Yang ada di diri dia itu nama baginda Rasul. Karena kalau kita sebut nama baginda Rasul, Rasul bakalan kenal sama kita. Ya bu. Bu, kalau ibu-ibu makan muludan tiap hari ya. Orang berhenti-berhenti dia mah. Dia mah nggak berhenti-berhenti. Kalau bapak-bapak mengaji, masya Allah. Makanya kalau muludan sama ibu-ibu, saya demen banget. Waktu kapan tuh saya di Meruya, itu ada 1000 ibu-ibu jemaah yang hadir. Resep kita ngajak bercandanya. Kalau yang sebelah sini kita ajak bercanda, jangankan ajak bercanda, ngaji serius dia meleget baik dia mah. Orang ada yang ngajinya khusyuk, dia menunduk pules, termendus-mendusin mau pulang. Kalau ngaji sama ibu-ibu mah demen kita, resep baik bawaannya. Ngapa tahu? Besok kan nih saya besok malam Selasa di Tanah Sereal Bogor itu sama ibu-ibu. Resep emang. Kalau ibu-ibu mah kita kasih apa aja ngaji habis. Bener dia. Doyan madang. Apa be habis dia mah. Makanya dia mah kan kalau ngaji bawa tas mulu. Tas orang pernah ketinggalan tuh tas. Ayu be di seron-seron be kemana gak dia dibawa, di soren-soren be amat dia. Gitu. Iya. Ngaji tuh panitia baru nedeng begini doang, udah habis dirambet sama dia. Kadang-kadang di depan dia habis, kita ngeter resep banget begitu, baru ditebain doang itu piring udah bures. Kadang-kadang bercakar jeruk 3, 1 dia makan, 2 diceblungin ke dalam tas. Resep kita ngelihatnya. Iya resep kita ngelihatnya resep. Kalau kita tanya buat apa bu? Buat anak. Biar berkahnya nyampe di rumah Ustadz, berkah maulidnya biar nyampe di rumah. Pikiran saya bener juga ya. Bininya, anaknya orang ngikut muludan di rumah, lakinya orang ngikut di rumah, tapi dia bawa jeruk dari tempat muludan, berarti tuh berkah maulid nyampe ke rumah dia, dimakan sama anak, sama bini, sama lakinya. Pikiran saya bener juga. Kalau laki-laki makan kagak dia nunduk, ngajinya kalem. Tuh lihat dah, kue di piring nggak masih ada aja. Diem be demah, mikirin nyari plastik. Tas dia orang bawa. Ya lo kan dia pikir lo kan apa nih gua teng-teng ntar pisang sesisir, malu kan begitu ya. Makanya ngajinya diem be, lagi ngakal demah. Kalau ibu mah kan kagak ya bu ya. Berkah dia mah. Makanya besok jangan bawa tas karung kalau ngaji. Babe pasukin udah. Tapi kalau kita pikir benar juga, berkahnya nyampe ke rumah. Makanya orang-orang tua kita zaman dulu, kongkong kita zaman dulu itu masya Allah. Ketika maulid datang nih bulan muludan, masya Allah. Itu orang-orang tua kita zaman dulu, apa yang dia punya dia kasih. Punya ayam, ayam dipotong.
bikin bekakak, punya ikan mujair di empang diserok sama dia, ada grame diserok sama dia, buat muludan. Habis begitu makan bareng, masya Allah berkahnya luar biasa. Man sekarang di Pondok Kacang di Perigi Baru udah kagak ada yang begitu. Kadang-kadang mintain amplop baik make map Assalamualaikum, udah 7 kali Assalamualaikum orang nyaut. Beda sama orang dulu mah, kalau mulu dan masya Allah. Apalagi kalau kita ke daerah Pandeglang itu masya Allah, satu rumah itu 5 juta paling kecil. Kenapa orang-orang di Kulon tuh modelnya kayak begitu? Kenapa orang-orang di Jawa modelnya kayak begitu? Kenapa orang-orang tua kita, engkong-engkong kita zaman dulu modelnya kayak begitu? Karena orang tua kita zaman dulu, orang-orang yang ada di Kulon, orang-orang yang ada di Jawa itu ngungkapin rasa syukur karena bahagia hatinya dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad. Karena mohon maaf Bu, hari Jumat kagak jadi mulia, Ramadan nggak jadi mulia, Muharram nggak jadi mulia, bulan-bulan yang lain yang mulia nggak bakal jadi mulia kalau nggak ada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Bulan puasa bisa mulia gara-gara ada Nabi Muhammad. Bulan Muharram bisa mulia gara-gara Nabi Muhammad. Bulan Ramadan bisa mulia gara-gara Nabi Muhammad. Syawal bisa mulia gara-gara Nabi Muhammad. Kalau nggak ada bulan Rabiul Awal, bulan-bulan yang lain nggak bakal mulia. Tuh makanya orang Perigi udah wajar kalau setiap tahun dia ngadain peringatan Maulid. Mudah-mudahan tahun besok lebih meriah lagi dari ini. Sekarang kan meriah banget ini, udah galak kembang apa be dituncelebin sama dia. Ceramah daerah Serua itu saking girangnya nyambut kelahiran Nabi, itu di panggung apa boy galapun bambu dituncelebin sama dia, galapun palem. Pas begitu pulang-pulang kita pulang pada gebel habis ceramah. Ada yang jereset kena ular serit. Kadang-kadang panitia kebangetan anget sih emang kadang-kadang ini mah ya. Orang mah lempangan usah ceramah mah jangan gembel-gembel. Kalau gembel-gembel begitu resikonya. Itu saya ngalamin ceramah kena ular serit. Gara-gara galapun palem semua ditaruh di atas panggung. Tapi bagus juga karena dia ngerasa cinta sama baginda Nabi, apa aja yang penting bagus. Tuh kalau kita cinta sama Nabi, man ahabba syai'an katsiran dzikruhu. Kalau kita cinta dengan seseorang, maka kita kudu banyak nyebut-nyebut namanya. Ya Bu, jadiin Nabi suri tauladan. Yang kedua, tanda-tanda orang cinta, ciri-ciri orang cinta. Kalau kita udah cinta sama seseorang, maka kita kudu ngikutin kelakuan orang tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta sama Allah, maka kita kudu ikutin Allah. Kita cinta sama Nabi Muhammad, kita kudu ikutin apa yang dilakuin sama baginda Nabi besar Muhammad. Suri tauladan. Nabi itu akhlaknya luar biasa. Bininya juga akhlaknya luar biasa. Laki sama bini Bu, itu Nabi masya Allah mesra harmonis, belum pernah berantem, belum pernah. Nabi itu punya bini Siti Aisyah, itu sayang banget sama Nabi, lenjeh kalau kata orang Perigi mah. Dikit-dikit pengennya branding me kolokan. Empok pernah gitu kolokan nama laki, disikut yang ada. Tapi Siti Aisyah itu harmonis berdua tuh, masya Allah mesra banget. Bahkan dalam sebuah riwayat itu Siti Aisyah Bu sama Nabi setiap pagi, kagak pernah luput tuh Siti Aisyah nyediain sahi. Kalau kata orang Perigi mah sahi itu teh manis. Disediain tuh teh manis Nabi kalau pagi. Itu minumnya juga berdua, secangkir.
cangkir berdua mesra. Sampai tiba suatu saat itu satu cangkir Rasulullah habisin sendiri. Siti Aisyah cemburu. Kalau bahasa orang perigi mah, bang, tumben dihabisin. Biasanya kita minum segelas berdua, tapi kenapa hari ini abang habisin dewek segelas? Apa kata itu baginda Nabi? Hari ini teh manis buatanmu lebih nikmat, lebih lezat daripada hari-hari yang kemarin. Kata Siti Aisyah, lo kan apa? Kan sama takarannya. Pas begitu diuyup sisanya sama Siti Aisyah, langsung meled-meled Siti Aisyah. Rupanya salah naruh, bukan gula, garam. Kira-kira laki kita kalau begitu diapain kita? Disembur Ustaz, kata dia. Pagi-pagi disembur sama kopi. Mana omongan udah enak, bang mata lu kotok, kata dia. Kopi ampe asin begini, emang lu harus bisa bedain mana gula mana kopi, kata dia. Masya Allah, kalau kita mah begitu habis. Tapi kalau baginda Rasul kagak, sekalipun bininya salah tetap dipuji sama baginda Rasul, tetap di alam. Enak, enak, enak. Karena apa di alam sama baginda Rasul? Karena Rasul bininya orang cerewet. Ini pengen di alam tapi ngomel mulu, bagaimana? Ya Siti Aisyah mah biar kata salah, ngopi dikasih garam, teh dikasih garam di alam sama baginda Rasul. Karena Siti Aisyah itu kalau ngomong sama baginda Nabi, suaranya itu lebih rendah nadanya ketimbang nada baginda Nabi. Kalau empom makan beda. Laki ngomong atuh dia 17 nyautnya. Tapi kadang-kadang saya pernah didatengin orang lanang. Ada dia pagi-pagi begini, Tad, apa bang? Gue minta bikinin air, kata dia. Air buat apa? Oh bini gue monyong baik di rumah, kata dia. Kata saya, bang, bini mah kalau monyong jangan dibikinin air, kasih duit cepean. Ada juga dia orang bakal monyong. Bener dikasih cepean, besoknya balik lagi. Tad masih monyong baik, kata dia. Kata saya kalau dikasih cepet masih monyong baik mah gaji sebulan kasih bini semua. Tad juga dia orang monyong. Habis bulan datang lagi, Tad gaji sebulan masih monyong baik. Kata saya, kok bisa begitu lemang mulutnya monyong, kata dia. Bujuk, jangan pakai dikasih air, udah gitu mah saya blok baik. Awas, hati-hati. Seorang istri itu kalau pengen masuk surga, mau ngaji kemana juga silakan. Mau ngaji sama ustadz kampung, mau ustadz yang ada di TV, mau ustadz yang terkenal, mau ustadz kagak terkenal, mau ustadz yang nyata maupun ustadz yang di alam gaib. Biar dia ngaji sampai memedi dah. Tapi kalau seandainya seorang istri dia pada durhaka sama laki, nyakitin hati laki, nyinggung hati laki, mohon maaf, jangankan masuk ke dalam surga, wanginya surga nggak bakal tercium sama wadon kayak begitu. Ngapa pada diem? Tadi hahaha baik. Jangan. Kadang-kadang kan kita memohon maaf ya, ngaji rajin, apa rajin, ibadah rajin, duha nggak pernah kita tinggalin. Tapi mohon maaf, ketika sama suami nyakitin hati suami, awas. Kan kadang-kadang mah kita nih udah kayak so pinter dewek. Pas begitu udah sering ngaji kayak orang udah pinter dewek, sama laki orang pernah ngomong ngaji. Langsung pergi demam merah. Pok,
Izin gak sama laki? Kalau ngaji izin. Izin apa bilang saya tanya. Nah, tadi izin katanya, sekarang bilang. Izin mama bilang beda. Kalau izin mah po, nih laki lagi duduk begini, pagi-pagi ngopi. Empo mau izin deprok di bawah, sambil salaman tangan laki. Tuh, nih tangannya taruh di sini salaman bari cium, bang. Saya mau izin, mau ngaji. Kira-kira bagaimana bang? Kata laki kita, udah gede sono lu ngaji, belajar sama ustazah, biar bener hidup lu. Gue mah mengerada geblek sama agama. Pergi deh tuh ngaji. Nih bongkosin cepet, udah sono. Tuh kalau izin mah begitu. Kalau bilang mah beda. Bang saya mau ngaji. No belum nyapu sama ngepel, ntar lu nyapu sama ngepel ya. Itu namanya bilang. Bang gua mau ngaji, mau jemuran no, kata dia. Jangan lupa kalau gerimis lu angkat ya, kata dia. Laki dia mau ibadah, mau ngaji, tapi duraka sama laki, mendingan jangan pergi ngaji. Diem baik di rumah. Bang saya mau ngaji, kira-kira abang izinin apa ora? Jangan pergi, kata laki kita, jangan pergi. Emang apa sih bang? Gue iseng banget. Dia, ntar malam be apa bang, mumpung bocah pada ngayam, waduh dia. Jangan pergi kalau laki udah ngomong begitu. Ya kan mumpung bocah pada ngayam. Lah itu mah terserah laki, pokoknya mah tinggal taat aja udah. Karena seorang istri mah bu, istri soleha itu punya ciri-ciri. In amaroha atau athu. Kalau orang yang disebut wanita solehah, istri solehah, itu punya ciri yang pertama, in amaroha atau athu, kalau diperintah sama laki dia taat. Lakinya nyuruh ngalor, dia pergi ngalor. Lakinya nyuruh ngulon, dia pergi ngulon. Kalau kita makan kebanyakan laki nyuruh ngulon, dia ngalor. Bener apa kagak? Kalau laki istri yang soleha, itu yang taat sama perintah laki. Saat laki seorang pernah sembahyang, lo kan apa saya taat sama dia? Wajib seorang istri taat sama laki, walaupun lakinya orang sembahyang. Jangan manggut-manggut baik kayak golek. Pakai ngaji mah kudu ada perubahan. Datang ke tempat maulid, jadiin maulid Nabi, tingkah laku Nabi jadi suri tauladan buat kehidupan kita. Tuh modelnya kayak begitu. Sampai jam berapa kita ngomong? Sampai jam berapa? Jam 12. Belum pernah ngeliat emang Ustadz pingsan di panggung. Ceramah dari jam 9 sampai jam 12. Lah Ustadz mah kayak supir taksi kenan. Kalau dikata terus argo jalan terus. Ya Allah. Bu, itu yang pertama. In amaroha atau athu, kalau diperintah sama laki taat. Karena surga perempuan, surga istri itu adanya di suami, surga anak adanya di orang. Makanya dulu ketika Rasul waktu Isra wal Mi'raj diajak jalan-jalan mengunjungi neraka, mengunjungi surga oleh malaikat Jibril, ternyata di dalam neraka itu paling banyak perempuan. Orang wadon paling banyak. Emang apa begitu? Karena orang wadon yaitu taatnya sama lakiku
Kadang-kadang lakinya domelin mulu sama dia. Sakit ora tuh hati laki kalau domelin. Orang lanang mah po, nih saya bilang, orang lanang mah biar kata kumis sembaplang. Kalau udah domelin sama orang wadon rebah tuh kumis. Dora berani bekutik, rebah tuh kumis. Yang tadinya jeceng layu udah. Lores siapa-siapa. Karena nenek moyang kita, kakek moyang kita juga begitu dulu modelnya. Nabi Adam Masya Allah kurang gagah bagaimana. 40 hasta, hampir 40 meter tingginya. Tapi pas begitu dirayu oleh istrinya Siti Hawa, teklok udah. Jangan makan buah khuldi kata malaikat, kata Allah. Dirayu sama Siti Hawa, bang jajalin apa dikit. Ayo kegoda, akhirnya dimakan. Tadinya enak-enak ada dalam surga, dikeluarin nama Allah dalam surga karena satu dosa. Orang lanang paling takut sama wadon. Udah begini nih, dia ngomong man sekali. Pagi-pagi mana mata masih lelungu bangun tidur. Kata dia, Neng, din kopi apa? Ngopi mulu kata dia. Pagi-pagi buta udah ngopi. Kerja orang mah kayak orang-orang lain no. Udah pergi ke jalanan narik gojek apa kek kerjain. Ini bangun tidur ngopi, ntar habis madang ngopi kata dia. Bagi duit ora habis. Lakinya man satu kata ngopi. Makanya dulu ada kisah itu. Seorang laki itu punya bini cerewet. Saking kesel bininya dikarungin sama dia. Udah retahan. Laki udah retahan, pagi domelin, siang domelin, sore domelin, sampai mau tidur masih ngomel be bininya. Orang tahan dia. Bininya dikarungin, dibawa ke tengah padang pasir. Sampai di tengah padang pasir ada sumur mati kering, diceblungin bininya ke situ. Dapat sehari, kupingnya tenang tuh laki. Ada dia, biasa ada yang ngomel berisik nyerocos baik ini mah adem kuping gua. Men besokannya rada-rada nyesel. Biasanya pagi-pagi biar ada yang ngomelin juga tetap diseduin kopi gua. Besokannya nyesel lagi, biasanya ada yang ngomelin tetap gua ada yang masakin. Besokannya nyesel lagi, biasanya mau biar kata bini gua cerewet-cerewet juga. Kalau malam tidur ada yang ngelonin. Ini mah dewek-dewek. Kangen sama bininya. Besokannya pagi-pagi buta dia pergi datuk ke tempat gurun pasir, sumur mati, bawa tambang dari rumah. Dia mau tarik bininya dari lubang sumur. Pas begitu dia tarik rada-rada berat, girang hati lakinya. Bininya 3 hari ternyata masih hidup di lubang sumur. Dia tarik berat, pas begitu nyampe di mulut lubang sumur, nyampe di atas bininya udah pada berubah. Yang tadinya bulu matanya cakep lentik, biji matanya hitam, ini mah putih semua. Masya Allah giginya berubah jadi caling. Sampai tuh lakinya nanya kaget, man anta, siapa kamu? Ane jin. Saya narik bini saya, ngapa lu yang naik? Gue udah sanggup, udah 3 hari no orang wadon ngomel baik dalam lubang sumur. Itu memedi aja orang sanggup. Iya setan aja orang sanggup, apalagi laki empok. Makanya di sini kalau ada yang angker taruhin merah enggak 3 biji orang yang cerewet. Tapi ada juga kisah namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini punya bini cerewet, tiap hari ngomel mulu. Cuman dia ikhlas, dia sabar, dia nerima, diangkat menjadi walinya Allah, diangkat menjadi kekasihnya Allah karena dia ikhlas tiap hari domelin nama bininya mulu. Ada orang pergi yang mau kayak begitu, Pak,
Ya pada mangap baik. Kita ceramah mana udah segini, rada-rada ngeri jadinya ini. Lu pada nyelunge mangap, mata mendelik kan serem juga ya. Ada orang pergi yang kayak begitu mau ke Syekh Abdurrahman Bajal Haban, domelin tiap hari sama bininya ikhlas. Ada dia bisa gering buatan. Itu Syekh Abdurrahman Bajal Haban ikhlas. Ridho, istrinya cerewet, tiap hari domelin sampai suatu saat dia pergi dari rumahnya karena udah ngetahan, pengen nenangin diri. Dia berangkat ke goa. Dia ke tengah hutan ada sebuah goa. Pas begitu dia nyampe di mulut lubang goa tuh, di dalam lubang goa itu udah ada 2 orang yang lagi semedi di situ, lagi tidur di situ. Ngucap salam nih Syekh Abdurrahman Bajal Haban, assalamualaikum. Dijawab sama orang yang di dalam tuh berdua, waalaikumsalam. Boleh nggak kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban, saya numpang nginep di sini. Kata tuh orang berdua, boleh, silakan aja tidur di sini. Tapi kalau urusan madang jangan minta ya, nyari dewek-dewek. Iya dah, taruh urusan makan masih nyari sendiri. Pas begitu Syekh Abdurrahman Bajal Haban dia tidur di situ, rapi segala macam. Datang waktu malam hari. Ini datang malam hari, Syekh Abdurrahman Bajal Haban belum punya makanan. Ini orang yang berdua duluan di situ, di pojokan sono sama di pojokan sono, munajat sama Allah. Dia bertawasul, langsung turun itu 1 nampan. Makanan di situ komplit sama lauknya. Yang di pojokan sono juga sama, ketika dia bertawasul munajat sama Allah, turun 1 nampan. Ini Syekh Abdurrahman Bajal Haban bingung. Dia wali tapi dia nggak tahu kalau diri dia wali. Kok ini orang doa langsung turun 1 nampan. Yang ini juga sama, doa turun 1 nampan. Hebat amat ini orang, sakti amat ini orang. Syekh Abdurrahman Bajal Haban nggak mau kalah. Dia berdoa sama Allah. Dia angkat tangan, turun 2 nampan. Ini yang temennya ini bingung. Buat cuman senampan. Dia orang baru datang, baru nginep langsung turun 2 nampan katanya. Nanya nih orang. Tuan, saya mau tanya, ente tadi tawasulnya sama siapa? Kok bisa turun langsung 2 nampan, sedangkan saya cuma dapat senampan, dia senampan. Apa kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban? Ente tawasulnya sama siapa? Saya tawasul sama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia makin bingung. Kata dia, jangan-jangan bukan gua kali. Yang ini sama, saya tawasul dengan Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini orang yang 2 nanya lagi, abang tawasul sama siapa? Bisa sampai turun 2 nampan. Kata tuh orang, saya bertawasul dengan kalian yang tawasulin. Ternyata turun 2 nampan. Emang tawasulnya sama siapa? Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia baru sadar, kapanan gua orangnya. Itu semenjak itu orang yang kekurangan makan, orang yang kekurangan harta, orang yang lagi kesusahan itu dianjurin bertawasul kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Tuh lantaran sabar domelin nama bini bisa jadi wali. Makanya di sini orang pergi kalau mau jadi wali orang apa domelin be sama bini tiap hari. Asal tahan. Ya Allah, ya Bu. Tuh kalau orang taat yang pertama in amaroha atau athu, kalau diperintah sama laki dia kudu taat. Ciri orang soleha yang kedua, nih satu lagi, wanita soleha yang kedua cirinya in joroha syara'atku, kalau dipandang sama lakinya mukanya nyenengin laki, ajer. Biar kata jelek juga kalau bini ajer mah enak, nyengir baik. Iya nyengir depan laki, orang monyong. Ini depan laki, masya Allah japluk baik kata lakinya, masya Allah.
Gue rendam di kali angke lo. Itu kalau seandainya ciri wanita soleha inzaraha syara'atku. Kalau dia di depan laki, lakinya yang lihat dia, itu bawaannya adem, tenang tuh hati laki. Jadi enak rumah tangga kalau kayak begitu. Tuh Siti Aisyah begitu modelnya. Lagi orang perempuan senyum itu kan ibadah. Minta pulang dari sini coba dah jajal. Ya nambahin ibadah sampai rumah senyum baik. Praktekin. Nyampe rumah melaki assalamualaikum. Laki buka pintu waalaikumsalam. Empok nyengir. Begitu. Ntar mau tidur ngadepin laki nyengir. Paling laki kita nanya, ini bini gue pulang mulu dan kesambet di mana? Bu, istri solehah. Tuh jangan jadi istri yang durhaka. Tidur kalau sama laki main adep-adepan. Jangan laki dipantatin. Seorang istri kalau tidur dia mantatin lakinya, lakinya di situ hatinya murka, hatinya sakit. Itu bini yang model kayak begitu dilaknat sama malaikat sampai datang waktu subuh. Impo tidur nih, laki mantatin siapa? Ya pugu dia mantatin orang domelin mulu. Gue mau adep begini domelin mau tidur, akhirnya dimadep ke sono. Bu, nih kalau mau tidur, laki madep kemari, empok madep kemari. Adep-adepan, liatin tuh muka laki. Hah? Emang janda ini? Ya, kita ngajarinnya salah orang. Enggak, ini ada dua. Satu dia nanya ngadepin siapa. Berarti kan sama juga ustadz ditanjenin ya. Kalau yang nanjenin rada anu mending. Lah ini mah yang ya kalau Nabi mah dulu 25 kawin sama Siti Khadijah umur 40. Lah orang Arab mah 40 tahun masih sekel. Lah orang perigi mah kan 40 tahun. Masya Allah. Lah ditusuk kempot ditarik monyong. Lesung pipit semua udah mukanya. Deblak lesung pipit semua. Ya kalau bisa orang punya laki mau madep mana ke bodo amat dah. Ini lagi ngajarin yang punya laki. Ya lo kan kita suruh main adep-adepan sama dia. Kalau yang masih punya laki itu main adep-adepan, terserah. Kalau udah tidur mah mau main pantat-pantatin, udah pules orang jadi masalah. Tapi ketika belum tidur itu kudu main adep-adepan. Orang mau biar laki empok mandang muka empok, empok mandang laki empok. Di situ tuh harmonisnya. Kata lakinya, Masya Allah bini gua. Kata lakinya, kata bininya begini, ya Allah laki gua begini amat. Kan kalau kayak begitu mah kita ngelihat lelahnya wajah suami kita nyari nafkah. Lelahnya wajah istri kita ngurusin rumah, ngurusin anak dan sebagainya. Itu sama-sama saling main pandangan. Akur, adem, harmonis tuh rumah tangga. Terserah mau main meled-meledan gak. Kalau udah ngadep mah main orang apa-apa. Yang penting ngadep. Itu yang paling ngeri, po, paling ngeri. Kalau empok tidur, laki empok begini nih, empok madep ke sono buang muka. Itu sampai datang waktu subuh, malaikat yang ada di arasnya Allah ngelaknat bini yang model kayak begitu.
Bagaimana Ustadz kalau saya celentang? Ya kalau celentang mah jangan pakai ditanya. Ya orang lanang udah paham kudu neger kalau udah celentang mah. Lu kon celentang diantepin bah. Tuh kalau orang perempuan yang soleha indorha syara'atku, kalau dipandang sama orang sama laki bawaannya adem. Umpama kan kadang-kadang kebalik, dipandang sama orang adem, dilihatnya ajer, dipandang sama laki kusut. Kalau dandan kira-kira di rumah dandan apa ora? Kagak, udah rungsep banget udah. Tapi kalau dia mau kondangan, masya Allah, empok kadang-kadang salah niat sih. Muka dicakepin pakai skin apa itu? Iya skincare. Gala apa tetek bengek empok pakein di muka. Gala masker segala macam. Tapi mohon maaf, empok niatnya bukan buat laki empok. Bayam mandang empok wajahnya cantik enak dipandang, tapi buat orang lain dosa. Empok munah dosa. Ya lo kan nenek-nenek pakai skincare. Ini nyai bisa baik. Tuh awas hati-hati. Ini kebanyakan. Makanya saya sama perempuan itu kadang-kadang kalau pengajian ibu-ibu saya tekenin kayak begitu. Karena apa? Mohon maaf, jangan sampai Rasul udah ngasih penghargaan buat ibu nih. Rasul udah ngasih hadiah paling hebat, paling istimewa buat ibu. Apa hadiahnya? Yang tadi dibilang sama Rasul, surga neraka paling banyak perempuan, tapi Rasul ngasih hadiah buat seorang ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki. Jangan dinodain tuh sorga. Jangan dicari, orang ketemu. Coba ntar gua cari ada sorga di kaki gua, orang ketemu. Apalagi laki empo nyari orang ketemu, jangan. Itu mah sorganya sorga yang lain yang dia cari. Awas hati-hati, jangan sampai itu kita kotorin. Ya Bu ya. Dah karena udah malam, udah 10:30, besok hari Senin upacara. Ini kita ceramah sampai kayak di Cikupa. Di Cikupa sampai jam 1 terus kata saya lah ini kayak tukang parkir. Bonus bagi-bagi besok pagi ada lagi. Suara udah lemes. Tadi sama tukang son tuh saya pagi di Pinang. Besok pagi malam di Bogor. Besok Selasanya Sukabumi. Rebo Cianjur. Kalau ada yang ngundang Sukabumi Cianjur. Ya kalau rada mau ngapain kita muter-muter ke Cianjur, mau dagang beras. Mudah-mudahan ya Bu ya, semua kita yang hadir pada berkah, pada sehat walafiat. Mau nggak saya ajak bangun istana sorga? Saya lagi bangun pondok pesantren. Tuh di sini juga ada lagi pembangunan Masjid Jami Nurul Jihad. Kalau kita bantu itu sama juga kita bangun istana sorga nanti di akhirat. Di dunia rumah yang kita tempatin nggak ada apa-apanya, nanti bakal kita tinggal. Harta yang kita punya di dunia nggak ada apa-apanya, nanti bakalan kita tinggal. Sedekah itu yang menjadi harta kita sesungguhnya. Mau saya ajak? Berapapun silakan seikhlasnya. Karena mohon maaf, saya itu mintanya sama jemaah. Saya nggak pakai proposal. Saya nggak mau, karena amanat dari guru saya jangan pakai proposal. Dan saya juga kagak minta sama pemerintah, karena saya kagak mau minta sama pemerintah. Kalau kita masih bisa, lebih baik kita yang bikin, kita yang buat untuk kepentingan kita bersama. Ya Bu ya. Yuk kita selawat yuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Gus. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habib
Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah, insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah sama ilmu Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jazakallah khair hasanal jazak. Tuh kita udah dibungkusin plastik. Tuh, nih kasih si Andi, Dik. Mudah-mudahan amal sedekah ibu berapapun jumlahnya itu menjadi wasilah Allah bangunkan surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang segitu tuh karena kita cinta sama baginda Nabi tadi sesuai dengan qasidah rindu dengan kota Madinah, kita semua pada bisa ziarah ke makam Nabi ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. Mau berangkat Bu? Mau. Kalau mau berangkat tinggal nyetor. Kalau mau bareng sama saya besok November. Kalau mau haji langsung berangkat ada. Visanya visa Puroda 2025 langsung jalan. Harganya cuma 285 juta. Ya kan langsung jalan kok. Kalau pengen murah ada 1 juta gak nyampe ke Tenabang baik sama. Kalau orang di sono no dimuncul ada Ka'bah-Ka'bahan itu langsung jalan, pisahnya pisah Puroda gitu. Itu kalau kita berangkat ke sono barang saya insya Allah nanti saya ajak peninggalan baginda Rasulullah SAW. Itu banyak jemaah yang kagak ke situ tuh. Ada sumur namanya Birul Gres. Birul Gres itu sumur dulu pernah dipakai minum mandi sama baginda Rasul.
Kemudian ketika Rasul mau wafat, pesan kepada Siti Aisyah kalau jenazahnya minta dimandiin sama air itu. Ada lagi di kota Madinah 10 kilo namanya Biru Rauha. Itu sumur. Bir itu sumur. Itu Biru Rauha, sumur di tengah gurun padang pasir. Itu sumur dulunya pernah diracunin oleh kafir Quraisy. Tapi diludain sama baginda Rasul, sampai sekarang airnya jadi manis, airnya jadi jernih, airnya sejuk. Itu cuman ludah baginda Rasul. Kalau ludah orang perigi mah jangan dicoba-coba. Ntar ada sumur gue ludahin, habis pada muntah ber semua yang lain bisa. Tuh, mudah-mudahan kita semua pada bisa berangkat ke tanah suci, dipanggil oleh Allah menjadi tamunya Allah, baik umroh ataupun haji, insya Allah. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf, minta ikhlas, minta ridha atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.